Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview, mengupas tuntas dan singkat tentang keris pusaka yang memiliki kondisi terakhirnya ini sandangannya Gayaman Jogja, handle-nya juga demikian, kemudian mendaknya terbuat dari tembaga, campuran tembaga dan emas, dan permata berlian bawaan. Inilah kondisi peksinya, memiliki panjang peksi 6 cm, panjang gonjo sabit rontal 6,3 cm. Di awal video ini saya shoot tanpa zoom atau tanpa pembesaran, kondisi real bentuk asli dari gonjo dan peksinya. Mari kita lihat bersama-sama. Kalau kita zoom, ini saya perbesar nanti dengan perbesaran sekitar 3,5 kali. Karena apa? Pada bagian ujung peksi terdapat tanda khusus yang merupakan ciri khas dari garap dalam khusus Empu Moyogati, atau dikenal di perkerisan disebut Tangguh Ngadiboyo. Inilah garap Empu Moyogati atau Tangguh Ngadiboyo yang pertama. Mari kita lihat detailnya, mulai dari bagaimana sambungan antara peksi dan gonjo, lipatan-lipatan atau tempalipat antara besi aji dan pamor pada gonjo pada sisi bawah. Pemirsa bisa melihat garis-garis perpaduan antara pamor dan besi aji pada saat di lubang peksi. Lengkungannya bagaimana bisa pemirsa lihat. Jadi ini merupakan bagian yang kadang terlupakan oleh para pencinta tosan aji. Nah, ini bisa kita lihat bentuk melengkungnya pamor pada gonjo. Kemudian pada peksinya pemirsa bisa melihat. Jadi dengan ukuran bilah pusakanya ini memiliki panjang sekitar 27,3 cm, besar dari peksi, kemudian tempalipatnya pemirsa bisa melihat di sini bahwa tempalipat antara pamor dan besi aji masih kelihatan nampak, serat-seratnya tidak terputus. Ini saya tunjukkan lebih detail dengan perbesaran yang saya katakan tadi sekitar 3,5 kali semula. Nah, ini sampai ke ujung. Nah, ini ciri khusus pada ujung peksi. Pemirsa bisa melihat tataan tempalipatnya, teksturnya tidak terputus. Ini ciri khas karakter dari peksi Empu Moyogati yang di perkerisan dinamakan Tangguh Ngadiboyo. Estimasi pembuatannya ini adalah awal abad ke-19 atau sekitar 1800-an awal. Jadi sebelum terjadinya perang Diponegoro. Nah, ini kondisi secara keseluruhan keris pusaka berdapur brojol, berpamor. Tak bisa katakan ini sebenarnya pamornya full Jadi di pakrisan kalau ada pamor yang full seperti ini dan di dalamnya kalau pemirsa lihat gradasi warnanya sangat jelas ada yang lebih terang dan lebih keabu-abuan, kemudian dilingkupi di sekelilingnya, tidak nyebrang bilah sangat rapi. Ini pamor kerejekian kombinasi di bawahnya juga digonjol pamornya tempalipatnya bisa dilihat pada bagian sorsoran ada nunggak semi pamor
kemudian nyambung ke pamor lainnya. Jadi pamornya sangat full, dan dari lapisan-lapisan pamor kita bisa melihat bahwa tempat lipat pusaka ini sangat matang, sangat rapat dan pulen. Jadi kalau kita sentuh permukaannya, ini halus, lumer permukaan besi hajinya. Jadi dikatakan secara umum inilah keris brojol dengan garap khusus, ya, berpamor kerejekian dan perlindungan. Monggo pemirsa amati dulu bentuknya secara menyeluruh, terutama ciri khasnya. Nah ini mendaknya, jadi ini permatanya ini berlian bawaan ya, sepuh, juga logamnya ini campuran antara tembaga dan emas, jadi mengandung unsur emas. Pamor pendaringan kebak ya. Sekali lagi saya ulangi, keris ini adalah garap pertama kali ya dari Tangguh Moyogati ya. Maaf ya, Tangguh Ngadiboyo, empunya adalah Empu Moyogati. Jadi ini dipersembahkan untuk pemimpin junjungannya ya pada saat usia muda. Melihat dari bebernya yang cukup istimewa karena permatanya adalah berlian, sudah saya tes, kekerasannya sekitar 13 mos ya, sepuh kuno bawaan, sedangkan sandangannya ini terbuat dari kayu cendana Jawa ya, gayaman Jogja dan iras. Walaupun memang lubangnya sudah tidak ngepas lagi. Nanti saya rencanakan saya restorasi bagian lubangnya agar ngepas. Kemudian pendoknya pendok belewah ya, tebal, lawasan. Pada bagian ujungnya sudah berlubang, agak cacat juga, ini saya akan restorasi ulang. Sehingga pusaka ini tetap terawat sampai generasi berikutnya, karena ini merupakan peninggalan bersejarah dari salah satu empu kepercayaan Pangeran Diponegoro, yaitu Empu Moyogati di era Hamengkubuwono ketiga. Jadi bentuk bilahnya, perawakannya mirip Tangguh-tangguh habis sepuh ya. Namun memiliki ciri khusus yang berbeda dengan Tangguh habis sepuh, yakni pada bagian gonjonya, bentuk gonjonya yang sabit frontal, dan peksinya.